Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali bersama dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya ibadah-ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembacaan dari kitab Durusun Muhimmah Bi'amadil Ummah fil Aqidah, ya, tentang pelajaran-pelajaran yang penting ya bagi umumnya manusia dalam perkara akidah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan yaitu tentang uluhiyatullah, tentang tauhid uluhiyah, yang mana intinya adalah kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pengertian ibadah yang paling lengkap adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu ismun jami likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati, yaitu segala sesuatu, segala nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik berupa perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu pengertian dari ibadah. Dan ibadah ya yang dengannya diperintahkan seorang hamba itu ketika melaksanakannya harus terpenuhi dua rukun agar ibadahnya ya menjadi sempurna, yaitu ghayatul tuli, kemudian ghayatul hubbi. Ya, puncak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah, kemudian puncak kecintaan dalam melaksanakan ibadah, maka ibadahnya yang terlaksana akan menjadi sempurna. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya, kata penulis hafidhahu ta'ala, dia mengatakan nantakilu ila mas'alatin muhimmatin, kita berpindah kepada masalah yang penting, wahiyya nawaqidu tauhidil uluhiyati, yaitu tentang pembatal-pembatal tauhid uluhiyah, ya, pembatal-pembatal dari tauhid uluhiyah. An-nawaqidu tarji'u ila amrain, pembatal-pembatal tauhid uluhiyah itu ya kembali kepada dua perkara. Ada dua perkara dari pembatal tauhid uluhiyah. Al-awwalu, yang pertama asyirkul akbar. Yang pertama adalah syirik besar. Ya. Wa huwa naqidun li asli tauhidil uluhiyati. Dan syirik besar itu adalah pembatal pada ya akar dari tauhid uluhiyah. Ya, pembatal dari pondasi tauhid uluhiyah. Itu syirik besar. Jadi mencabut seakar-akarnya, hilang tauhidnya kalau melakukan perbuatan syirik besar. Kemudian asani asyirkul asghar, pembatal yang kedua yaitu syirik kecil. Wa huwa naqidun li kamali tauhidil uluhiyatil wajib. Ya, dan dia adalah pembatal ya
dari kesempurnaan tauhid uluhiyah yang wajib. Jadi kalau syirik asghar, dia tidak mencabut ke akar-akarnya, hanya mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Orangnya ya disebut masih muslim, ya, tapi melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, syirik asghar. Kemudian masuk an-naqidul awal, asyirkul akbar. Ya, masuk pada penjelasannya, pembatal yang pertama dari tauhid uluhiyah yaitu syirik besar. Ta'rifuhu ja'lu niddin ma'allahi fil ibadah. Pengertiannya adalah ya, menjadikan sekutu, menjadikan tandingan bersama Allah dalam beribadah. Menjadikan tandingan bersama Allah dalam beribadah. Jadi bukan hanya beribadah kepada selain Allah saja, tidak, tapi dia beribadah kepada Allah, di sisi yang lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Itu maksud dari syirik besar. Bukan mutlak beribadah kepada selain Allah saja, tapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi yang lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini pengertian dari syirik besar. Dan prakteknya memang seperti itu. Banyak orang yang melakukan syirik besar, dia tetap masih beribadah kepada Allah, masih sholat, masih puasa, dan seterusnya. Waqad arafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya dari pengertian syirik besar. Wala ta'rifa ba'da ta'rifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada penjelasan yang lebih baik dari penjelasan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan, maka tidak ada penjelasan yang lainnya yang melebihi penjelasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya kama fi sahihi, sebagaimana dalam ya Sahih Bukhari, ya, ayu dan bi'a'dham, dosa apakah yang paling besar? Qal, maka beliau bersabda, menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan tandingan ya kepada Allah padahal dia yang menciptakan kamu. Engkau beribadah ya kepada Allah, di sisi yang lain juga beribadah kepada selain Allah, padahal Allah adalah yang menciptakan kamu. Ini pengertian yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna dari syirik besar, menjadikan tandingan selain Allah ya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman abada ghairallahi faqad ja'alahu niddan ma'allahi, maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan tandingan ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu qad waqa'a fi syirkil akbar, maka dia telah terjatuh pada perbuatan syirik besar. Wabitali, kemudian yakunu qad naqada tauhidul uluhiyati min aslihi. Kemudian ya, dengan perbuatan tersebut ya tauhid uluhiyahnya telah tercabut, telah batal. Ya, orang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, tauhid uluhiyahnya telah batal karena telah melakukan perbuatan syirik besar. Kemudian sini penulis memberikan contoh. Ya, misaluhu law ana insanan da'a ghairallahi du'a ibadatin. Ya, misalnya ada seorang yang dia berdoa kepada selain Allah dengan doa ibadah. Ya, au da'a ghairallahi fima la yaqdiru alaihi, atau dia berdoa kepada selain Allah terhadap apa-apa yang dia tidak mampu, menyeru kepada selain Allah yang dia tidak mempunyai kemampuan. Ya, illallahu, kecuali yang mampu hanya Allah saja.
fayakunu qad waqa'a fi syirkil akbar. Maka dengan hal itu dia terjatuh kepada perbuatan syirik besar. Ini dari contoh perbuatan syirik besar, seorang berdoa kepada selain Allah dengan doa ibadah. Ya, dengan doa ibadah, atau dia berdoa kepada selain Allah ya dengan perkara yang tidak dimampu olehnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan meminta kepada ya orang soleh atau seseorang yang dia tidak memiliki kemampuan minta rezeki. Minta kepada bos ya, kepada juragan, wahai juragan, berilah saya rezeki atau berilah saya anak. Sesuatu yang tidak dimampui oleh makhluk. Ya, maka dia terjatuh kepada perbuatan syirik akbar. Ya. Kemudian fadu'a'u yuqasimuhu ahlul ilmi ila qismaini. Ya, doa ya tadi ada yang namanya doa ibadah. Para ahli ilmu, para ulama telah membagi kepada dua macam. Doa itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama doa ibadatin, yaitu doa ibadah. Kemudian yang kedua doa mas'alatin. Yang kedua doa masalah, permohonan, permintaan. Jadi dalam agama Islam doa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama doa yang sifatnya ibadah, ya, sifatnya ibadah seperti rutinitas ibadah yang kita kerjakan. Yang kedua yaitu doa permohonan, permintaan yang kita ucapkan, kita mohonkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keterangannya kata penulis, amma du'aul ibadati, adapun di antara contoh doa ibadah kas-sholati was-shaumi, seperti salat dan puasa. Fahada yusamunahu du'aan. Maka di sini para ulama mereka ya menyebutkannya, menamainya dengan doa. Ya. Salat, puasa itu disebut dengan doa. Doa apa? Doa ibadah. Kenapa? Li'anal abda yusolli min ajli an yadkhulal jannah. Kenapa sholat itu disebut sebagai doa, kemudian puasa juga doa, haji ya juga doa? Karena seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat, ya dia mengharapkan agar masuk ke dalam surga. Secara tidak langsung, ketika kita mengerjakan ibadah baik sholat, puasa, haji, cara tidak langsung adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka. Ya, maka sholat, puasa, haji dan yang lainnya disebut juga dengan doa ibadah. Faka'annahu bi sholatihi da'allaha an yudkhilahul jannah tadi. Ya, berarti seorang dia ketika mengerjakan sholat, ya secara tidak langsung dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga. Ini dari pengertian doa ibadah. Adapun doa permohonan, doa masalah yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik meminta rezeki, meminta kesehatan, yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu doa permohonan. Kemudian hadan nau'u wa huwa du'aul ibadati, jenis ini yaitu doa ibadah la yajuzu sarfuhu li ghairillahi mutlaqan. Ya. Doa ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah secara mutlak. Fala yajuzu li ahadin an yusolliya li ghairillahi. Maka tidak boleh seorang hamba mengerjakan sholat ditujukan kepada selain Allah. Faman sholla li ghairillahi yakunu qad waqa'a fi syirkil akbar. Maka barang siapa yang mengerjakan sholat kemudian ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik besar. Ada enggak orang sholat untuk selain Allah?
secara zat itu. Ya, kalau ada, ya dia sholat tidak ditujukan kepada Allah secara langsung. Adapun kalau secara tidak langsung itu banyak, namanya riya ya. Ibadahnya ditujukan kepada Allah, di sisi lain dia agar mendapatkan ujian. Ya, kalau ada orang mengerjakan sholat ditujukan langsung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus kepada syirik besar. Wa amma du'aul mas'alati, adapun doa masalah, wa huwa an yas'ala wa yatluba syai'an fahada ala qismaini. Adapun doa masalah permohonan, doa permintaan, yaitu seseorang dia memohon sesuatu. Ya, memohon sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbagi menjadi dua. Ya, doa permohonan terbagi menjadi dua. Al-awwalu, yang pertama, idza sa'ala ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallahu ka'an yaqul ya wali ya isfi maridi. Ya. Yang pertama macam dari doa masalah yang pertama, yaitu apabila seorang meminta kepada selain Allah yang dia tidak mampu pada perkara yang tidak dimampuinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya seperti wahai wali, misalkan wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, isfi maridi, sembuhkanlah penyakitku. Nah, yang mana makhluk tidak dapat menyembuhkan penyakit. Ya. Fasifaul maridi la yaqdiru alaihi illallah. Maka menyembuhkan penyakit ya tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah semata. Ya, faman sa'ala ghairallahi ma la yaqdiru alaihi illallah yakunu qad waqa'a fi syirkil akbar. Ya, menyembuhkan penyakit tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah semata. Maka barang siapa yang meminta selain Allah terhadap apa-apa yang dia tidak mampu, ya, maka dia terjatuh kepada syirik besar. Meminta kesembuhan, ya, meminta anak. Misalkan ada suami istri sudah lama tidak memiliki anak, kemudian meminta kepada ya wali agar diberikan anak, padahal perkara tersebut dia tidak mampu kecuali hanya Allah semata, maka dia terjatuh kepada syirik besar. Doa masalah yang pertama. Kemudian doa masalah yang kedua, asani idza sa'ala makhluqan ma yaqdiru alaihi wa huwa hayyun yasma'uhu. Perkara yang kedua dari doa masalah, apabila ada seorang yang meminta kepada makhluk, pada manusia yang lainnya, ma yaqdiru alaihi, yang dia mampu, wa huwa hayyun yasma'uhu, dan dia masih hidup dan hadir. Ya, kita meminta kepada seseorang yang dia mampu dan dia ada di depan kita dan masih hidup. Ya, harus masih hidup dan hadir. Kalau masih hidup nggak hadir, ya, kemudian tanpa perantara, tanpa WA, tanpa nelpon, maka tidak boleh. Nah, masih hidup nggak hadir tapi dengan telepon atau WA, maka dia masih boleh karena masih terhubung. Ya. Adapun hidup nggak hadir, orangnya nggak ada, nggak punya WA, nggak punya telepon, tapi diseru, dipanggil, ya, maka ini tidak boleh. Ka'an yakul, ya, askini ma'an, ya, tolong beri saya air. Ini perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, oleh manusia. Kita minta tolong, ya, meminta kepada orang lain agar mengambilkan air minum. Dia mampu dan orangnya hadir ada, maka ini boleh. Atau orangnya nggak hadir, tapi kita menggunakan ya sarana zaman sekarang, telepon atau WA. Tolong ambilkan air minum di tempat sana. Ya, maka ini boleh karena orang tersebut mampu. Fahada laisa syirkan akbar, maka ini bukan termasuk syirik besar. Li'annahu yaqdiru alaihi, karena dia mampu melakukannya. Ya, bahkan dibolehkan, bukan termasuk perbuatan syirik.
Bisa dipahami ya. Jadi doa masalah ada dua keadaan. Yang pertama meminta kepada selain Allah yang dia tidak mampu, kecuali hanya Allah saja, seperti meminta kesembuhan, ya, minta anak, ya, minta petunjuk, hidayah dan seterusnya. Yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memintanya kepada selain Allah, misalkan kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, maka ini tidak boleh. Ini termasuk perkara, ya, yang masuk pada syirik besar. Kemudian yang kedua tadi, yang meminta kepada selain Allah atau kepada makhluk yang dia mampu melakukannya, ya, dan dia ada di hadapan kita, hadir dan masih hidup, maka ini boleh. Bisa dipahami ya? Wa mimma yadullu ala anna sarfa du'a li ghairillahi syirkun qauluhu jalla wa ala. Dan yang menunjukkan bahwa, ya, mempersembahkan atau memalingkan doa kepada selain Allah termasuk syirik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil bahwa yang menyeru kepada selain Allah itu termasuk perbuatan syirik ada di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Yunus ayat yang 106. Ayat 106. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Ya, dan janganlah kamu menyeru. Ini maknanya bisa menyeru, berdoa atau beribadah, min dunillahi, kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, ya, apa-apa yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu juga tidak memberikan bahaya kepadamu. Ya, tidak boleh meminta kepada selain Allah kepada apa-apa yang tidak dapat memberikan manfaat kepada kita ataupun memberikan bahaya kepada kita. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Maka jika kamu melakukan yang demikian itu, meminta kepada selain Allah yang dia tidak mampu, maka kamu termasuk orang-orang yang dolim. Dolim di sini maksudnya adalah syirik. Kemudian dalam ayat yang lain pada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa, ya, yang menyeru kepada selain Allah, ya, sebagai sembahan-sembahan yang lain yang tidak ada keterangan darinya, ya, tidak ada keterangan, ya, ya, dia menyeru kepada selain Allah sebagai sesembahan yang lain, fa innama hisabuhu 'inda rabbi, maka sesungguhnya hisabnya, perhitungannya di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang yang kafir dia tidak beruntung. Di sini sebut orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, disebut sebagai dengan orang kafir. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang yang kafir dia tidak beruntung. Ya, ini dalil tentang menyeru kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik. Faja'alallahu subhanahu wa ta'ala man yada'u ghairahu dhaliman kafiran. Maka pada dua ayat ini, yang pertama surat Yunus 106, kemudian yang kedua pada surat Al-Mu'minun 127, ya, Allah menetapkan barang siapa yang menyeru kepada selainnya, maka dia termasuk orang yang dolim lagi kafir. Ya, orang yang dolim lagi kafir. Dolim di sini maksudnya adalah melakukan syirik. Ya, sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun adzim.
Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Kemudian firman-Nya wa qauluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ya, dalam ayat yang lain pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5 sampai 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, yang mana dia tidak dapat mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat. Orang yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dapat mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka yang diseru terhadap doa-doa mereka yang menyeru, yaitu lalai. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kanu lahum a'da'an, mereka akan menjadi musuh, wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap ibadah-ibadahnya mereka telah kafir. Falaisa hunaka ahadun adallu mimman yad'u ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Maka di sana tidak ada seorang pun yang lebih adol, lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang dalil-dalil larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia disebut sebagai termasuk perbuatan syirik. Wa alaihi wa man yadhabu ilal kuburi wa yad'u ashabahu. Contohnya misalnya, siapa yang pergi ke kuburan, pergi ke kuburan, nah ini juga terkadang menjadi fitnah kaum muslimin yang menuduh kepada dakwah salafiyah, yang mana katanya orang-orang salafi atau terkenalnya sekarang orang Wahabi, sawah salafi Wahabi. Dia menuduh kepada dakwah salafiyah itu orang-orang yang suka melarang ziarah kubur, mensyirikan dan seterusnya. Padahal enggak ada perinciannya. Faman yadhabu ilal kuburi wa yad'u ashabahu, barang siapa atau siapa saja yang pergi ke kuburan kemudian dia menyeru, meminta kepada penghuninya, orang-orang yang sudah dikubur, yang sudah wafat. Au yastaghisu bihim, atau dia beristighosah dengan perantara mereka, orang-orang yang sudah meninggal. Yakunu qad waqa'a fi syirkil akbar, maka ini bisa terjerumus kepada perbuatan syirik besar. Wa yantaqidu indahu tauhidul uluhiyati min aslihi, maka tauhid uluhiyahnya tercabut dari akarnya, batal tauhidnya. Jadi tentang pergi ke kuburan itu ada yang disyariatkan, ada yang tidak. Bisa dibagi mungkin menjadi 3 bagian. Intinya ziarah kubur itu disyariatkan kalau tujuannya untuk pertama mendoakan ahli kubur, mendoakan penghuni kubur si mayit agar diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, dia ziarah kubur tujuannya untuk mengingat kematian, sebagaimana perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, zurul kubura fa innahu tudakirul mauta wal akhirah. Perbanyaklah ziarah kubur, karena dengan memperbanyak ziarah kubur itu dapat mengingat kematian dan mengingat akhirat. Ini yang disyariatkan. Adapun kalau ziarah kubur tujuannya dia pergi ke kuburan kemudian meminta kepada penghuni kubur, langsung memintanya kepada penghuni kubur karena dianggap sebagai orang-orang yang
soleh, maka dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik besar karena mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau dia pergi ke kuburan, kemudian dia berdoa di sisi kuburan, ya, doanya di sisi kuburan, bukan meminta kepada penghuni kubur, doanya masih tetap kepada Allah, hanya saja dia meyakini doa di sisi kuburan lebih afdol. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang soleh yang dikubur. Maka ini tidak jatuh kepada syirik besar, bisa jadi kepada perbuatan bid'ah, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan, ya, bahwa doa di sisi kuburan itu afdol. Sehingga, ya, mengadakan perjalanan atau istilahnya apa, wisata religius, ya, banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, di kota kita juga ada kepada simbah SMS, ya, kalau kita lewat di sana, masya Allah, ya, banyak pengunjungnya. Kalau dalam Islam atau dalam dakwah salafiyah, ya, mengadakan perjalanan, ya, dengan tujuan untuk beribadah, ya, kepada suatu masjid saja itu tidak boleh. Ya, tujuannya misalkan sekarang ada masjid yang terkenal, ya, kalau di Solo terkenalnya masjid apa? Masjid Jokowi, ya. Atau dulu pas Mas Raka masih menjadi wali kota, Masjid Gibran, ya. Itu kalau tujuannya dari Pemalang sengaja meniatkan pergi ke masjid Ziyad atau masjid apa, itu tidak boleh, ya, karena dalam hadis sebutkan la tusadu arihal, tidak boleh mengadakan perjalanan, ya, ke masjid-masjid ila salah satu masjid, kecuali kepada hanya 3 masjid saja. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Itu mengadakan perjalanan yang diperbolehkan dengan tujuan ibadah atau mengunjungi masjid. Adapun seluruh masjid yang ketiga ini hukumnya sama, ya, entah Masjid Jokowi ataupun Masjid Agung Jawa Tengah ataupun Masjid Istiqlal, itu hukumnya sama, ya, dari segi keutamaan. Adapun ketiga masjid ini beda. Ya, Masjidil Haram ibadah di sana 1 kali seperti ibadah berapa? 100.000, ya, 100.000 kali. Kemudian ibadah di Masjid Nabawi seperti beribadah 1000 kali. Kemudian di Masjidil Aqsa seperti beribadah 500 kali. Adapun masjid-masjid yang lain, misalnya Masjid Akbar Jawa Barat, maka itu hukumnya sama, tidak boleh menyengaja ke sana. Adapun kalau kita misalkan lagi ada keperluan ke Solo, kemudian tahu-tahu kok lewat sebelahnya, mampir, boleh tidak? Boleh, karena awalnya tidak menyengaja. Ya, lagi pas ke Solo, tahu-tahu kok mampir, pinggir jalan masjidnya cakep sekali, mampir, yang sholat di situ, kemudian sambil melihat-lihat bangunannya yang luar biasa, itu tidak apa-apa, insya Allah, karena tidak menyengaja dari rumah, gitu ya. Itu kalau ke masjid saja, apalagi sini kalau ke kuburan, ya, ke kuburan juga sama, antara kuburan yang di sini dengan kuburan yang di Kudus ataupun yang di Cirebon, itu hukumnya sama. Tidak boleh menyengaja mengadakan perjalanan kuburan tersebut, karena tujuan kita ziarah kubur yaitu mengingat kematian dan mendoakan kepada, ya, penghuni kubur atau si mayitnya. Ya. Wa kadzalika minal amsilati, demikian pula di antara contoh yang lain, al istighosatu bi ghairillahi, yaitu, ya, beristighosa kepada selain Allah. Ka'an yaqa'al insanu fi qurabin fayadhabu ila ashabil kubur, ya. Contoh yang lain seperti beristighosa kepada selain Allah, meminta sesuatu dalam keadaan yang sangat sulit, sangat genting. Ya, seperti seseorang ketika dalam keadaan genting, keadaan sangat butuh, ya, kemudian dia pergi ke kuburan, fayastaghisu bihim, kemudian dia beristighosa dengan perantara
penghuni kubur tersebut, orang-orang soleh yang dikubur di kuburan tersebut. Fayaqulu masalan, kemudian dia mengatakan, ya wali uridu waladan, wahai fulan, wahai penghuni kubur, ya, saya menginginkan seorang anak. Atau mengatakan, ya sayyidi, ya sayyidi fulan uridu malan, ya, wahai ya tuan si fulan, saya menginginkan harta, saya pengen kaya, ya. Atau yang dulu pernah viral di video itu ada sholawatan yang bunyinya apa, ya Robbana ya Kudus barik lana apa, bil fulus, kertas merah yang alus-alus. Itu minta kepada penghuni kubur, ya Robbana ya Kudus, wahai Rob kami yang maha suci, ya barik lana bil fulus, berkailah kami dengan fulus, duit, ya kertas merah yang alus-alus yang gambarnya Pak Karno. Itu minta di sisi kuburan, ya. Fahada kulluhu syirkun akbar. Kalau seorang memintanya kepada penghuni kuburannya langsung, maka dia terjatuh kepada perbuatan syirik besar. Kenapa? Karena dia meminta sesuatu yang tidak dimampui kecuali hanya Allah. Meminta rezeki, minta kekayaan, kemudian minta anak. Ya, maka ini termasuk kepada syirik besar. Adapun kalau keyakinannya tadi, dia ke kuburan tersebut, keyakinannya mempunyai keutamaan, ya keafdolan, ya berdoanya tetap kepada Allah, tetapi di sisi kuburan tersebut karena anggapannya di situ adalah orang-orang yang soleh, ya mustajab, maka ini masuk kepada perbuatan bid'ah. Wa hunaka syubhatun, ya, yuriduha ba'duhum. Di sana ada kerancuan, ada syubhat, ya yang dilontarkan oleh sebagian mereka. Fayaqul, yang mana mereka mengatakan, ana dhaifun muqasirun fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Saya ini seorang yang lemah, seorang yang banyak dosa, ya orang yang banyak memiliki dosa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa hadzal wali, dan ini seorang wali, lahu jahun indallah, dia memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Fa ana ad'uhu min ajli ayyashfa'ali indahu. Maka dari itu saya kesini pergi ke kuburan, ya berdoa di sisinya agar dia memberikan syafaat kepadaku di sisi Allah. Jadi dengan alasan, ya dia orang yang lemah memiliki banyak dosa. Kalau dia berkeyakinan atau beranggapan kalau berdoa secara langsung tidak manjur, maka dia akhirnya mendatangi kuburan-kuburan orang yang soleh, karena beranggapan orang soleh tersebut memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjadikan penghuni kubur tersebut sebagai perantara agar memberikan ya syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fanaqulu lahu, maka kita jawab tentang kerancuan tersebut, subhat tersebut, hadal qaulatu hiya qaulatu musyrikil Arab. Perkataan ini seperti perkataan orang musyrikin Arab zaman dahulu. Jadi kalau kita sampaikan langsung ya terjadi kekacauan, berarti kamu membandingkan saya dengan orang-orang musyrik. Tidak. Ucapan ini seperti ucapan orang musyrikin Arab zaman dahulu, alladzina kafarohumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghukum, memvonis mereka kufur, kafir, ya. Wa ahala dima'ahum, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah mereka, ya. Allah ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wala yanfa'uhum, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan keburukan dan juga tidak dapat memberikan manfaat, ya, pada surat Yunus ayat yang ke-18.
Fa musyrikul Arab ya'buduna ghairallahi. Maka dahulu orang-orang musyrikin Arab mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada patung-patung yang mereka buat sendiri. Apa maksudnya? Bimakna yad'unahum min dunillahi. Mereka berdoa menyeru kepada selain Allah, wa yastaghisuna bihim, dan mereka beristighosa dengan perantara mereka, wa yadbahuna lahum, dan juga mereka menyembelih ya untuk sesembahan-sembahan selain Allah, berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Fahujjatuhum fi dzalika annahum yaqulun, maka hujah mereka yang mana mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ya, orang-orang musyrikin Arab mereka berhujah dengan sesembahan-sembahan mereka, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah ya pemberi-pemberi syafaat ya kita di sisi Allah. Ini sama tadi perkataan syubhat yang mengatakan kita ini orang lemah, kita ini banyak dosa. Kalau berdoa sendiri langsung ya tidak diterima. Makanya kita mendatangi kuburan orang-orang soleh karena mereka memiliki keutamaan. Nah, ini sama dengan perbuatannya orang-orang musyrikin Arab yang mana mereka meminta kepada selain Allah dengan tujuan agar ya sesembahan-sesembahan mereka yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Bimakna nahnu muqasiruna wa haula'u lahum jahun indallah. Maksudnya adalah kami itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang banyak dosa. Ya, dan mereka itu wali-wali ataupun berhala-berhala orang musyrikin Arab itu mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu minhum ayyashfa'u lana indallah, dan kita berharap menginginkan agar mereka memintakan syafaat untuk kita di sisi Allah. Fa ajabahumullahu azza wajal, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka biqoulihi dengan firman-Nya, qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakanlah wahai Muhammad, ya, atunabbi'unallaha, ya, apakah kamu memberikan tahu kepada Allah dengan apa-apa yang ya tidak dia ketahui di langit maupun di bumi? Maha suci Allah ya dan maha tinggi atas apa yang mereka sekutukan. Bimakna atunabbi'unahu bima la yakunu fis samawati wala fil ard. Ya, maksudnya adalah ya mereka orang-orang musyrikin ya memberitahukan kepada Allah yang katanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui ada sesuatu yang tidak diketahui yang di langit maupun di bumi. Fasubhanahu, maka maha suci Allah wa ta'ala amma yusyrikun, dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Fasama fi'lahum syirkan, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan perbuatan mereka orang-orang musyrikin Arab sebagai perbuatan syirik. Fadala dzalika ala anna du'a ghairallahi syirkun. Ya, ini menunjukkan bahwa berdoa menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini termasuk perbuatan syirik. Dan belum ya, Pak? Belum. Oke. Dan lanjut. Wa kadzalika minal amsilati ala syirkil akbar, ya. Kemudian di antara syirik lain yang termasuk syirik besar. Oke. Silakan adzan dahulu.
Nah, kita lanjutkan. Kemudian di sini penulis memberikan contoh lain yang termasuk perbuatan syirik besar. Ya, beliau mengatakan adzabhu li ghairillahi, yaitu menyembelih kepada selain Allah. Ya, ka'an yadhabal insanu ila qabrin fayataqarrabu ila sahibil qabri bidibhilahu. Seperti seseorang yang dia pergi ke suatu kuburan, kemudian dia mendekatkan diri ke penghuni kubur tersebut, ya, dengan cara menyembelihkan sesuatu, dengan cara menyembelih sesuatu untuk penghuni kubur. Ya, fayat baulahu syatan wa nahwa dzalik. Kemudian di kuburan tersebut dia menyembelih seekor kambing ataupun yang lainnya. Fahada minasyirkil akbar. Ini kata penulis termasuk bagian dari syirik besar. Menyembelih ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dzabha ibadatun, karena menyembelih itu termasuk ibadah. Liqaunillahi qad amara bihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya dalam firman-Nya fasholli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah salat untuk Tuhanmu, kemudian berkurbanlah, menyembelihlah. Fasarful ibadati li ghairillahi syirkun, maka memalingkan ibadah, memalingkan kurban penyembelihan ditujukan kepada selain Allah, itu termasuk perbuatan syirik. Ini diantara contoh-contoh syirik besar yang beliau sampaikan. Adapun rinciannya banyak, itu disebutkan di kitab Tauhid, yang macam-macam syirik besar. Kemudian kita masuk asbab syirkil akbar, sebab-sebab terjadinya syirik besar. Ya, di sini penulis menyebutkan ada dua. Awalan, yang pertama, sebab yang pertama al-ghuluwu fi sholihin, yaitu sikap berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Ya, di antara sebab terjadinya syirik besar yang terjadi di masyarakat, yaitu mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh. Hulu, apa makna gulu? Wa huwa mujawazatul haddi fihim, yaitu dia melampaui batas pada hak mereka. Kama hasala ma'a qaumi Nuhin, sebagaimana yang sudah terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah jelaskan dalam surat Nuh ayat yang ke-23. Wa qalu la tadarunna alihatakum, dan mereka mengatakan, kaum di zaman Nabi Nuh, jangan sekali-kali kamu meninggalkan alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadarunna waddan, dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan wad. Wala suwa'an, demikian pula suwa'. Wala yagusa, demikian pula yagus. Wala wa ya'uqa wa nasra, demikian pula Ya'uq dan Nasr. Mereka 5 orang tersebut, yaitu Wad,
kemudian Suwa, kemudian Yahus, kemudian Ya'uq, kemudian Nasr. Mereka asalnya adalah orang-orang yang soleh. Fahadihi kanat asma'u rijalin solehin. Ya, kelima orang tersebut itu mereka adalah orang-orang yang soleh yang ada pada kaum Nabi Nuh. Falama mata haula'i solehun, ya maka ketika lima orang yang soleh tersebut meninggal, ya nasobu ala kuburihim asnaman, maka kaum Nabi Nuh mereka meletakkan di kubur-kubur mereka ya berhala-berhala. Di sini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu membuat gambar-gambar ya min ajli idara'au nasyatul ibadah. Ya. Ketika lima orang soleh tersebut meninggal, ya kaum Nabi Nuh generasi pertama mereka membuat gambar-gambar atau patung-patung kemudian ditaruh di atas kuburan-kuburan orang soleh tersebut. Ya, mereka memiliki tujuan yang baik, niatnya itu baik, dan ini sering yang diucapkan oleh saudara-saudara kita ketika melakukan amalan-amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Mereka alasannya niatnya baik, padahal niat baik saja tidak cukup. Ya, sebagaimana kisah yang terjadi kepada sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud. Ya, ketika beliau melarang orang-orang yang sebelum sholat subuh ya saling membuat halaqah, kemudian untuk membaca takbir 100 kali, tasbih 100 kali. Kemudian ketika diingkari oleh Ibnu Mas'ud, mereka mengatakan niat kami kan baik, ya niat kami baik untuk beribadah kepada Allah. Tetapi dibantah oleh Ibnu Mas'ud bahwa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan. Ya, bajunya Rasul belum rusak, ya kemudian bejananya belum pecah, tetapi kalian sudah melenceng begitu jauh dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasannya niatnya baik. Min ajli idara'au nasyatu lil ibadah. Tujuannya apa? Agar ketika mereka kaumnya Nabi Nuh, ketika ke kuburan orang-orang soleh tersebut, mereka menjadi semangat dalam beribadah. Ini generasi yang pertama. Pastamaru ala hadal amr, maka ini terjadi pada generasi yang pertama. Falama halaka haula'i wajah amin ba'dihim, maka ketika generasi yang pertama sudah wafat semuanya, ya datanglah generasi berikutnya, anak cucunya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Auha syaitanu ilaihim, maka syaitan memberikan wahyu, mewahyukan kepada generasi setelahnya, anak cucunya tadi yang membuat gambar-gambar ataupun patung-patung yang ditaruh di atas kuburan orang-orang soleh. Ya, ana aba'akum lam yansobu hadhil asnam illa min ajli ibadatiha. Ya, setan mewahyukan, membisikkan dahulu bapak-bapak kalian itu meletakkan, menaruh ya berhala-berhala ataupun gambar-gambar di kuburan ini, tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Ya, fa'ubidat min dunillah, maka akhirnya generasi tersebut mengikuti bisikan setan dan akhirnya pun mereka beribadah kepada ya kelima orang soleh tersebut. Nah, ini sebab terjadinya salah satu sebab terjadinya syirik besar, yaitu berlebihan kepada orang soleh. Ya, dengan cara membuat gambar-gambar ataupun patung-patung, tujuannya ya agar katanya semangat beribadah. Tetapi selang waktu generasinya hilang, diganti generasi yang lain, mereka menyangka bahwa generasi sebelumnya telah beribadah kepada penghuni kubur tersebut, dan akhirnya terjadilah kesyirikan yang besar. Dan ini juga termasuk perkara yang dilarang di dalam agama Islam, ya, bahwa agama Islam itu melarang kita untuk meletakkan gambar-gambar yang tujuannya untuk pengagungan. Ya, kalau nggak pengagungan bagaimana? Ditempel foto pajangan di rumah, itu lebih baik juga dihindari, walaupun tujuannya untuk kenang-kenangan. Ya, dan biasanya ketika ada orang yang kesurupan
kemudian diruqyah, dan di rumah tersebut ada gambar-gambar, biasanya ketika jinnya keluar, dia ngumpet di foto tersebut. Ya, ketika ustadznya sudah selesai pulang, ya jinnya keluar lagi, masuk lagi. Maka biasanya ya ustadz-ustadz yang meruqyah itu sebelum meruqyah biasanya meminta melihat-lihat kalau ada gambar-gambar, foto-foto itu agar diambil, ya, disimpan, ya tidak dipajang. Ada pertanyaan, gimana kalau foto Pak Prabowo dan Pak Gibran? Wallahu alam. Ya, intinya kita berusaha sebisa mungkin ya agar rumah kita ya terhindar dari ya foto-foto dan gambar-gambar. Apalagi yang tujuannya untuk pengagungan. Itu banyak sebagian kaum muslimin mereka di rumahnya memajang ya foto-foto masyayikh, ya syekh-syekh mereka. Ya, itu nanti dikhawatirkan akan terjerumus sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Atau minimalnya kalau tidak terjerumus seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, maka dia telah melanggar larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul melarang untuk ya meletakkan gambar-gambar di rumah. Yang mana dulu ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki rumah ada sebuah gambar, ya beliau memerintahkan untuk diturunkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, kemudian fasirku qaumi Nuhin kana sababuhu al-ghuluw fi sholihin. Maka kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh sebabnya adalah mereka berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Fa arsalallahu ilaihim Nuhan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya mengutus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam. Di asalnya dari zaman Nabi Adam alaihissalam, sekitar 10 generasi mereka semuanya berada di atas tauhid, ya tidak melakukan perbuatan syirik. Baru ketika pada zaman Nabi Nuh terjadilah kisah ini, ya 5 orang soleh tersebut yang meninggal, kemudian dibikinlah foto-foto dan patung-patung taruh di kuburannya. Tujuannya awalnya tidak disembah, hanya untuk penyemangat dalam beribadah. Tetapi ketika generasinya meninggal diganti generasi yang lain, akhirnya terjadi penyembahan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam min ajli an yad'uhum ila la ilaha illallah. Allah mengutus Nabi Nuh untuk menyerukan, mendakwahkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah fala ya'buduna illallah, agar mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adabun alim. Sungguhnya kami telah mengutus ya Nuh kepada kaumnya untuk memberikan peringatan kepada ya kaumnya sebelum datang kepada mereka ya adab yang sangat pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ya, Nuh mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah ya pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Ani'budullaha, maka sembahlah Allah saja atau ibadahlah kepada Allah saja, wattaquhu wati'un, dan bertakwalah kepadanya, dan ya taatlah kepada ajaranku. Ini surat Nuh ayat 1 sampai 3. Itu sebab terjadinya syirik besar yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, ya, ta'dimu kuburi sholihin, yaitu sikap mengagungkan, ya, mengistimewakan kuburannya orang-orang soleh. Kalau tadi awalnya orang-orang solehnya, ya, berlebih-lebihan kepada ya kedudukan orang-orang soleh. Kalau di sini adalah yang kedua, ya, mengistimewakan atau berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh. Ya, ka'an yaqumu ala kuburi solihin abniyah. Ya, seperti seorang atau ya mereka membuat di atas kuburan-kuburan orang soleh itu bangunan.
dibikin bangunan, kuburannya itu dibangun. Wa yuqimu haulaha as-suruj, kemudian mereka memberikan lampu-lampu di sekitar kuburan. Sebagaimana sudah kita saksikan, banyak kuburan-kuburan kaum muslimin mereka dibangun secara megah. Bahkan lebih megah dari rumahnya sebelumnya. Sebelum dia meninggal rumahnya biasa-biasa saja, ketika meninggal ya kuburannya dibangun. Alasannya ini adalah ya wali atau orang soleh ataupun yang lainnya. Padahal sebelumnya ketika masih hidup dia terlantar, tidak diurusin. Ketika meninggal dianggap sebagai wali ataupun orang soleh. Ya. Fahada ta'dimu dari atun ilal wuku ila syirkil akbar. Maka pengagungan ini, ya sikap mengistimewakan kuburan ini, yaitu jalan menuju kepada perbuatan syirik besar. Yang nanti lama-lama bisa terjadi sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wa qad la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahuda wan nasara. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani li'annahum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya, karena mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya, ini mendapatkan laknat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diperintahkan agar tidak mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, lebih khusyuk ibadah di kuburan daripada ibadah di masjid. Dan ini juga kenyataan. Ya, sebagian atau sering ada orang ketika sholat di masjid, sholatnya super cepat. Adapun ketika ibadah berdoa di kuburan, dia sangat khusyuk, bahkan sampai nangis-nangis. Nah, ini perkara yang harus kita hindari. Itu sebab yang kedua terjadinya syirik besar. Yang pertama, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Yang kedua, terlalu mengagungkan kuburan orang-orang yang soleh. Akhirnya terjadilah syirik besar. Jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sampai di sini dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang ahkamu asyirki al-akbar, tentang hukum-hukum seputar syirik besar. Kemudian yang berkaitan juga tentang pembatal yang kedua yaitu asyirku al-asghar, yaitu syirik kecil. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar, bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.